Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani semua. Nah, dalam video kali ini saya akan menguraikan salah satu penyakit tanaman cabai yang membuat kepala kita pusing tujuh keliling ya, dengan penanganan yang sudah kita lakukan dengan berbagai macam cara, tapi tanaman pertumbuhannya tidak akan berubah, malah tanaman semakin garing, pertumbuhan semakin lambat. Nah, jenis penyakit cabai apakah ini yang sangat meresahkan para petani kita yang menanam cabai baik di lahan ataupun di polybag? Bagaimanakah pengendalian secara preventif atau kuratifnya? Nah, untuk lebih jelasnya ikuti terus video ini. Baik sahabat tani semua, nah setiap orang pasti menginginkan tanaman cabainya dapat tumbuh sehat dan normal ya, tanpa ada gangguan serangan hama maupun penyakit ya, seperti beberapa tanaman cabai rawit saya yang ada di sini yang saya tanam dengan sistem penanaman di polybag ya. Walaupun dalam kondisi cuaca ekstrim di tempat saya, kondisi curah hujan yang begitu tinggi, alhamdulillah tanaman cabai saya dapat tumbuh baik dan sehat ya, tanpa ada gangguan hama ataupun penyakit. Nah, tapi di sini ya sahabat tani, tidak semua tanaman cabai itu yang kita tanam itu 100% mengalami pertumbuhan yang sehat seperti yang ada di hadapan kita, dapat berbuah lebat, daun mulus tanpa ada serangan hama, terutama hama-hama perusak daun yang menyebabkan tanaman kita mengalami kematian. Nah, di sini sudah ada saya pisahkan, ada beberapa tanaman saya yang ada di hadapan kita ini. Ada sekitar 6 tanaman yang mengalami pertumbuhan. Kita lihat ya, mungkin sahabat tani yang sering konsultasi ke kami sering menanyakan jenis-jenis penyakit yang dihadapi oleh tanaman cabai kita yang ada di hadapan kita ini, yang mana dalam proses pertumbuhannya ya mengalami pertumbuhan kerdil, kemudian daun keriting, kuning dan sebagainya, sehingga apapun perlakuan yang kita berikan pada tanaman yang sakit seperti ini itu tidak bisa memulihkan sampai beberapa cepat ya, walaupun nutrisi ataupun pengendalian penyakit sudah kita pengendalian dengan menggunakan pestisida sudah kita lakukan, tapi perubahan-perubahan yang diberikan pada tanaman yang cabai yang sakit seperti ini tidak memberikan dampak hasil yang sangat nyata yang dihasilkan perubahan-perubahannya. Seperti kita lihat tanaman cabai kita yang di samping ini, tanaman cabai yang sehat, daun mulus, hijau, pertumbuhan normal ya, seperti tanaman cabai saya yang lainnya juga yang berbuah lebat ya seperti ini. Nah, di sini sahabat tani semua saya akan uraikan bagaimana cara penanggulangan jenis penyakit cabai yang sangat meresahkan sekali para petani kita, baik secara preventif atau kuratif, yaitu sebelum terjadi jenis penyakit ini dan bagaimana cara pencegahan atau penanggulannya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita ulas satu persatu. Nah, baik, kita langsung saja bahwa jenis penyakit yang menyerang pada tanaman cabai kita yang seperti ada di hadapan kita ini merupakan salah satu virus, salah satu penyakit kuning pada cabai, yang mana jenis penyakit ini disebabkan oleh virus Gemini atau biasanya disebut Beagenovirus. Virus ini awal mulanya ditularkan oleh hama-hama pada tanaman cabai, yaitu hama kutu kebul, kemudian hama thrips ataupun apis yang menyebabkan penyebaran gejala penyakit virus pada tanaman cabai ini. Nah, gejala virus pada tanaman cabai sangat nyata sekali kalau kita lihat dibandingkan dengan penyakit-penyakit lainnya, di mana gejala awalnya itu dimulai dari beberapa helai daun yang akan mengalami perubahan warna, baik itu dari tulang daun yang mulai memutih, kemudian akan berkembang menjadi warna kuning dan bagian tulang daun akan menebal dan mengeriting ke atas ataupun mengeriting ke bawah seperti yang ada kita lihat ini. Dan serangan fatal penyakit ini akan mengakibatkan tanaman akan kerdil dan pastinya pertumbuhan lambat dan sulit akan berbuah, dan walaupun dia akan berbuah itu buahnya tidak akan maksimal. Nah, bagaimana sih cara menangani atau penanganan sebelum terjadinya gejala serangan penyakit ini yang terjadi pada tanaman cabai kita? Nah, ada beberapa teknik yang perlu kita lakukan, baik secara preventif sebelum ada gejala ataupun
setelah ada gejala, yaitu secara kuratif. Nah, salah satu cara preventif atau penanganan sebelum ada gejala yang kita akan lakukan pada tanaman cabai kita ini sebelum terjadinya infeksi virus ini adalah yang pertama, pada saat kita melakukan proses persemaian, baiknya tempat persemaian yang kita lakukan itu betul-betul steril dan baik. Dan baiknya pada saat kita lakukan persemaian tanaman cabai ini kita buatkan rumah-rumah kaca ya, supaya pada saat di persemaian tanaman cabai kita ini tidak terinfeksi oleh hama kutu kebul ataupun hama trips yang menjadi vektor dari hama virus penyakit cabai ini. Nah, langkah selanjutnya yang kedua, yang dari pengalaman kami, gunakanlah penggunaan varietas-varietas tanaman cabai yang tahan terhadap toleran virus kuning ini ya, karena biasanya serangan virus ini juga rentan dari terbawa dari benih cabai yang kita tanam. Nah, jadi saran saya yang kedua adalah gunakanlah bibit-bibit unggulan yang tahan toleran terhadap virus kuning. Nah, langkah selanjutnya ya, yang ketiga, sebelum kita melakukan proses penanaman baik itu di lahan ataupun di polybag, baiknya proses penguatan imunitas tanaman di persemaian itu sudah kita berikan sejak dini, baik itu dengan pengocoran POC ataupun bahan-bahan organik lainnya, supaya pada saat tanaman pindah ke lapangan, tanaman akan tahan terhadap serangan penyakit ataupun hama, sehingga serangan virus kuning ini dapat kita tekan. Nah, yang selanjutnya, pada saat proses penanaman di lapangan, usahakan pembersihan gulma di sekitar areal penanaman itu mutlak kita lakukan, terutama jenis gulma yang menjadi inang perkembangan dan pembawa virus kuning ini, yaitu tanaman seperti tanaman jenis rumputan babandotan atau cipulukan, yang mana jenis rumput-rumputan ini menjadi inang dari virus kutu kebul. Langkah selanjutnya dalam proses perawatan tanaman cabai yang kita lakukan, baiknya gunakan bahan pupuk yang berimbang. Artinya di sini bahan pupuk yang kita berikan berimbang dengan penggunaan bahan pupuk kimia dan pupuk organik, supaya dan tanah juga sehat untuk tempat pertumbuhan tanaman cabai yang baik. Nah, pada saat proses penanaman di lahan, ada baiknya sahabat tani menggunakan plastik perak hitam untuk menekan gulma dan juga menekan patogen-patogen tanah agar tidak aktif, sehingga penyebaran virus penyakit kuning ini dapat ditekan. Nah, yang selanjutnya sahabat tani, apabila sahabat tani melakukan proses penanaman di lahan, ada baiknya juga menggunakan tanaman-tanaman penghalang atau penanaman-tanaman yang mencegah terjadinya serangan hama vektor pembawa virus penyakit kuning ini, sehingga tidak menyerang tanaman cabai kita. Nah, yang terakhir, sahabat tani bisa melakukan pengendalian secara preventif juga dengan melakukan penyemprotan insektisida atau pestisida yang tepat dengan jenis hama yang menyerang tanaman cabai kita. Nah, yang selanjutnya juga bisa sahabat tani melakukan proses pemasangan perangkap kertas kuning ya, untuk menangkap serangga-serangga hama trips atau hama kutu kebul yang menyerang tanaman cabai kita. Nah, mungkin itu salah satu teknik bagaimana kita melakukan penanganan secara preventif dan kuratif untuk mencegah terjadinya serangan penyakit virus kuning yang menyerang tanaman cabai kita. Nah, itulah beberapa teknik yang bisa kami berikan bagaimana mencegah atau melakukan penanganan secara preventif sebelum terjadinya gejala penyakit virus kuning ini. Dan untuk penanganan penyakit tanaman cabai yang terinfeksi virus ini, apabila kita melakukan proses penanganan itu memang agak susah sekali kita lakukan dari pengalaman kami, dan butuh waktu yang begitu lama. Jadi solusi kami ya, apabila tanaman ini masih kecil, ada baiknya kita mencabut saja ya. Nanti seperti ini yang akan saya lakukan, akan mencabut saja jenis tanaman yang sakit ini, kemudian kita lakukan proses pembakaran atau dikuburkan supaya proses penyebaran virus ini tidak menyebar ke tanaman yang sehat. Nah, untuk tanaman yang sudah mulai pulih seperti ini, perkuat dengan imunitas dengan pemberian bahan-bahan organik, terutama bahan pupuk daun yang mengandung unsur klorofil ya, terutama asam amino ataupun unsur magnesium untuk merangsang warna hijau daun pada tanaman cabai kita agar pulih. Nah, kalau di sini saya akan cabut saja yang terinfeksi seperti ini, dan nantinya kita akan mengganti kembali dengan bibit yang sehat
ya, supaya tanaman kita dapat tumbuh baik lagi selanjutnya. Oke, nah mungkin itu tips dari kami bagaimana cara penanganan penyakit virus yang sering menjadi pertanyaan sahabat tani semua. Bagaimana penanganannya ini? Jadi solusinya memang untuk penanganan akhir itu agak sulit kita lakukan. Jadi salah satunya yang kita lakukan adalah melakukan pencegahan atau pencegahan secara preventif sebelum terjadinya gejala virus kuning ini. Nah, langkah alternatif terakhir baiknya kita cabut saja daripada menghabiskan biaya dan waktu ya untuk merawat jenis tanaman yang sakit seperti ini, karena dari pengalaman kami jenis penyakit ini agak susah untuk sembuh ya. Lebih bagus kita ganti dengan bibit yang baru. Nah, oke sahabat tani, semoga video ini bisa bermanfaat buat sahabat tani semua. Nah, bila ada informasi yang kami sampaikan belum jelas, silakan berkomentar di bawah video atau hubungi call center kami di bawah ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.